Aku masih ingat betul dentuman musik disko yang memekakan telinga malam itu. Kilatan lampu sorot yang menyoroti wajah-wajah penuh riasan tebal di ballroom Hotel Bintang 5, Sidoarjo. Geng arisan sosialita Kupeh Mata Sidoarjo sedang heboh memilih siapa yang beruntung memenangkan putaran arisan bulan ini. Aku, Ratna, duduk dengan jantung berdebar kencang, berharap, berdoa agar nomorku yang keluar. Bukan karena uangnya, tentu saja. Uang bukan masalah bagi kami, tapi hadiahnya. Hadiahnya yang membuat kami semua gila. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah yang penuh makna dan pelajaran hidup seperti ini. Dukungan kalian sangat berarti. Malam itu, Bu Sinta, ketua arisan kami yang dikenal dengan gayanya yang flamboyan dan berani, memegang kotak akrilik berisi gulungan kertas undian. Gelang emas putihnya berkilauan setiap kali tangannya bergerak. Siapakah yang beruntung malam ini, ladies? Suaranya melengking, memotong bising musik. Siapakah yang akan ditemani oleh seorang pangeran sehari penuh? Semua mata tertuju padanya. Arisan Permata Sidoarjo memang berbeda. Nominalnya fantastis, tentu saja puluhan juta rupiah setiap bulan. Tapi yang membuat arisan ini begitu eksklusif dan dicari adalah hadiah tambahannya. Pemenang arisan berhak ditemani oleh seorang pria tampan pilihan Bu Sinta selama 1 hari penuh. Bukan untuk hal yang macam-macam. Bu Sinta selalu menekankan hanya teman kencan, menemani ke acara formal, makan malam romantis, atau sekadar jalan-jalan. Konon, para pria ini adalah model, mahasiswa, atau pengusaha muda yang memang dibayar mahal untuk peran mereka. Sebatas menemani, menghidupkan suasana, membuat kami para wanita merasa muda kembali. Hanya itu, atau setidaknya itu yang selalu kami yakini. Dan pemenang malam ini adalah Bu Sinta. Sengaja mengulur waktu, membuat napas kami tertahan. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Bibirku sedikit komat kamit. Aku benar-benar berharap. Sejak suamiku, Pak Harso, sibuk dengan proyeknya di luar kota, rumah terasa begitu sepi. Kirana, putriku satu-satunya, sudah kuliah dan mulai jarang di rumah. Aku merasa hampa. Butuh sesuatu yang bisa membuatku merasa diinginkan lagi, walau hanya sekadar ilusi. Nomor 7, seru Bu Sinta akhirnya. Diikuti sorakan riuh dari para sosialita. Aku terkesiap. Nomor 7? Itu nomorku. Sebuah senyum lebar merekah di wajahku, memamerkan deretan gigiku yang rapi dan putih. Aku melompat dari kursiku, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Aku, Bu Sinta, aku. Tepuk tangan dan ucapan selamat berdatangan. Bu Lastri yang duduk di sebelahku mencubit lenganku pelan. Selamat ya, Ratna. Wah, beruntung sekali kamu. Aku berjalan ke depan dengan langkah ringan, menerima amplop tebal berisi uang tunai dan pelukan hangat dari Bu Sinta. Mataku berbinar. Uang itu tak seberapa, tapi sensasi kemenangan ini rasanya seperti memenangkan lotre hidup. Nah, Ratna, Bu Sinta berbisik padaku, senyum misterius di bibirnya. Sudah siap untuk pangeranmu? Aku mengangguk cepat. Siap sekali, Bu Sinta. Tentu saja, pangeranmu ini spesial. Pilihan terbaikku bulan ini. Dijamin membuatmu merasa kembali jadi gadis muda, ujarnya sambil mengedipkan mata. Nanti asistenku akan menghubungimu untuk jadwal dan preferensimu. Malam itu, aku pulang dengan perasaan melayang. Di dalam mobil, aku terus tersenyum sendiri, membayangkan pria tampan yang akan menemaniku. Aku bahkan tak bisa tidur nyenyak. Rasanya seperti menunggu kencan pertama di masa remaja. Konyol memang, tapi menyenangkan. Aku tahu ini hanya hiburan semata, sebuah permainan sosialita yang mahal. Tapi di tengah kesibukan Pak Harso dan Kirana
Ini adalah satu-satunya hal yang memberiku sedikit percikan gairah dalam hidup. Beberapa hari kemudian, asisten Bu Shinta menghubungiku. Kami mengatur jadwal. Aku memilih untuk ditemani makan malam di restoran mewah, lalu pergi menonton konser musik klasik yang kebetulan sedang ada di Surabaya. Aku ingin sesuatu yang elegan, berkelas, tapi tetap membuatku merasa istimewa. Baik Bu Ratna, pria yang akan menemani ibu bernama Adnan, kata asisten itu melalui telepon. Dia sangat ramah, berpendidikan, dan tentu saja sangat tampan. Dijamin ibu tidak akan kecewa. Adnan, nama yang indah. Aku membayangkan wajahnya, pasti seperti bintang film. Aku menghabiskan beberapa hari mempersiapkan diri, pergi ke salon untuk perawatan lengkap, membeli gaun malam baru yang elegan, dan memilih perhiasan terbaikku. Aku ingin terlihat sempurna. Aku ingin merasa sempurna. Setidaknya untuk satu malam. Kirana, putriku, sempat melihatku mondar-mandir di depan cermin mencoba gaun. Mau kemana, Ma? Kok rapi banget? Tanyanya sambil membaca buku di sofa ruang tamu. Aku tersenyum simpul. Ada acara arisan, sayang, pertemuan khusus. Aku tidak berani menceritakan detailnya. Kirana adalah anak yang lugu dan lurus. Dia pasti tidak akan mengerti atau bahkan mungkin akan menghakimiku. Baginya, arisan sosialita kami sudah cukup aneh. Apalagi jika dia tahu tentang hadiah kencan itu. Oh, gitu, gumamnya. Kembali fokus pada bukunya. Hati-hati ya, Ma. Iya, sayang. Kamu juga di rumah baik-baik ya. Kalau ada apa-apa telepon Mama, kataku. Malam itu tiba. Aku sudah siap sepenuhnya. Gaun hitam selutut, perhiasan mutiara, dan rambut yang ditata rapi. Jantungku berdebar semakin kencang saat jam menunjukkan pukul 7 malam. Adnan seharusnya sudah datang. Aku duduk di sofa ruang tamu, mencoba menenangkan diri, tapi tak bisa. Rasanya seperti menunggu takdir. Suara bel pintu membuatku tersentak. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju pintu dengan langkah anggun yang sudah kuatur sedemikian rupa. Ini dia, momen yang kutunggu-tunggu. Saat kubuka pintu, senyumku langsung membeku di tempat. Dunia seolah berhenti berputar. Udara di sekitarku terasa menghilang, membuatku sulit bernapas. Sosok pria yang berdiri di hadapanku tidak mungkin. Mataku membulat, menatapnya dari ujung kaki hingga ujung rambut. Dia mengenakan kemeja rapi dan celana bahan, rambutnya disisir ke belakang, dan dia memegang sebuket mawar merah. Dia benar-benar tampan, persis seperti yang asisten Bu Shinta katakan. Tapi bukan itu yang membuatku terkesiap. Wajah itu adalah wajah yang sudah sangat kukenal. Wajah yang sering Kirana ceritakan padaku. Wajah yang sering Kirana puji-puji di meja makan. Selamat malam, Bu Ratna. Sapanya dengan senyum ramah yang seketika berubah menjadi kaget, bahkan horor, saat matanya bertemu dengan mataku. Buket mawar di tangannya sedikit bergetar. Adnan, suaraku tercekat di tenggorokan, nyaris tak terdengar. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kulihat. Ini pasti mimpi buruk. Ini tidak mungkin terjadi. Pria di depanku itu adalah Adnan. Adnan, pacar Kirana. Adnan, mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi akan wisuda. Adnan, yang sudah hampir setahun ini menjalin kasih dengan putriku, Kirana. Matanya melebar, sama terkejutnya denganku. Mungkin lebih terkejut. Senyumnya lenyap, digantikan raut pucat. Tante Ratna, gumamnya. Suaranya juga penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Buket mawar di tangannya kini benar-benar bergetar. Keheningan yang mematikan mencekam di antara kami. Hanya suara detak jantungku yang berpacu kencang dan suara napas kami yang memburu yang memenuhi udara. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik leherku. Otakku berusaha keras memproses apa yang sedang terjadi, tapi semua terasa kabur dan tidak masuk akal. Ini adalah lelucon Tuhan yang paling kejam. Aku menggelengkan kepala,
mencoba menyangkal kenyataan. Tidak mungkin. Kamu Adnan? Dia mengangguk pelan. Matanya menatapku dengan campuran rasa takut, terkejut, dan mungkin sedikit malu. Iya tante, saya Adnan. Aku mundur selangkah. Tanganku tanpa sadar mencengkeram kusen pintu. Pikiranku kalut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa pria yang Bu Shinta pilihkan untukku adalah pacar putriku sendiri? Apakah ini semacam karma? Atau memang dunia ini sekecil itu? Kenapa kamu di sini? Tanyaku. Suaraku masih serak. Nada bicaraku sudah tidak ramah lagi. Digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Saya diminta Bu Shinta untuk menemani ibu malam ini, jawab Adnan. Suaranya pelan dan ragu. Dia menunduk, menghindari tatapanku. Rasanya seperti melihat seorang anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Darahku mendidih. Bu Shinta, pasti ada kesalahpahaman atau lebih buruk lagi. Apakah Bu Shinta tahu? Tidak mungkin. Bu Shinta tidak mungkin tahu bahwa Adnan adalah pacar Kirana. Atau dia sengaja melakukan ini. Untuk apa? Aku tidak bisa memikirkannya dengan jernih. Semua terasa campur aduk. Marah, malu, takut, semuanya bercampur menjadi satu adonan emosi yang mengerikan. Pulang, kataku. Suaraku bergetar. Pulang sekarang. Adnan mengangkat kepalanya. Ekspresi memohon tergambar jelas di wajahnya. Tante, tolong, saya bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bentakku, suaraku meninggi. Aku tak peduli jika tetangga mendengar. Yang kupikirkan hanyalah bagaimana mencegah Kirana mengetahui kejadian mengerikan ini. Pulang? Aku tidak mau kamu di sini. Aku tidak mau melihatmu. Adnan terlihat sangat tertekan. Dia pasti juga panik. Posisinya juga tidak enak. Dia hanya menjalankan pekerjaan. Aku tahu itu, tapi melihatnya di depan pintu rumahku sebagai hadiah dari arisan, sungguh melukai batinku. Rasanya seperti ada bom yang meledak di dalam dadaku. Tapi tante, pulang Adnan, pulangku. Kali ini dengan nada yang lebih rendah, tapi penuh ancaman. Aku menunjuk ke arah jalan. Sekarang, dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan cepat menuju mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Buket mawar di tangannya masih utuh. Tidak pernah diberikan kepadaku. Aku hanya bisa melihat punggungnya yang menghilang di telan kegelapan malam. Setelah Adnan pergi, aku menutup pintu dengan perlahan. Seolah-olah pintu itu terbuat dari kaca rapuh yang bisa pecah kapan saja. Aku bersandar di baliknya. Kedua tanganku memegangi dadaku yang terasa sangat sakit. Napas tersengal-sengal. Rasanya seluruh energi dalam tubuhku terkuras habis. Gaun malam yang tadinya terasa indah, kini terasa mencekik. Perhiasan mutiara yang kupakai terasa berat, seperti rantai yang membelenggu. Ya Tuhan, gumamku. Hampir menangis. Aku berjalan gontai menuju ruang tamu. Lalu duduk merosot di sofa. Pikiranku kacau balau. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan wajah Adnan yang terkejut dan ketakutanku yang meluap-luap terus berputar-putar di kepalaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku terus bertanya pada diriku sendiri. Bagaimana bisa Bu Shinta memilih Adnan? Apakah dia tidak melakukan penyaringan yang benar? Atau apakah memang tidak ada lagi pria tampan di Sidoarjo? Sehingga dia harus memilih pacar anak temannya sendiri? Tidak. Ini pasti sebuah kesialan. Takdir yang terlalu kejam untuk kualami. Aku mengeluarkan ponselku. Jariku gemetar saat mencari kontak Bu Shinta. Aku ingin meneleponnya, membentaknya, meminta penjelasan. Tapi apa yang akan kukatakan? Bu Shinta, kenapa hadiah arisanku pacar anakku sendiri? Terdengar sangat konyol, memalukan, dan bisa membongkar rahasia arisan ini kepada Kirana jika dia tidak sengaja mendengarnya. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Kirana harus tetap tidak tahu. Ini harus menjadi rahasiaku.
rahasia memalukan yang akan kubawa sampai mati. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata yang sudah kutahan sejak tadi mengalir membasahi pipiku. Rasa malu menyeruak, membakar seluruh wajahku. Malu pada diriku sendiri, malu pada Adnan, malu pada Kirana. Apa yang akan terjadi jika Kirana tahu? Aku tidak bisa membayangkannya. Hubungan kami akan hancur. Kepercayaannya padaku akan lenyap. Dia pasti akan membenciku. Aku bangkit dari sofa, berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang terasa semakin sempit. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus memastikan Adnan tidak akan pernah menceritakan ini pada Kirana. Bagaimana caranya? Mengancamnya? Membayarnya? Pikiran itu membuatku merasa semakin kotor. Aku, seorang ibu, seorang wanita terpandang di Sidoarjo, harus menutupi kebodohan dan kesalahanku sendiri dengan cara yang lebih kotor lagi. Ini adalah harga dari kesenangan sesaat, dari keinginan untuk diakui, dari kehausan akan perhatian yang membuatku terjebak dalam permainan sosialita yang picik ini. Tiba-tiba, ponselku berdering. Aku tersentak, melihat layar. Nama Adnan tertera di sana. Jantungku kembali berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol hijau. Tante. Suara Adnan terdengar pelan, penuh penyesalan. Saya minta maaf, Tante. Saya benar-benar tidak tahu kalau yang akan saya temani adalah Tante. Diam, potongku cepat. Jangan bicara apa-apa lagi. Aku tidak mau dengar apapun darimu. Tapi Tante, tolong dengarkan saya sebentar. Suaranya memohon. Saya tidak akan pernah sengaja melakukan ini. Saya butuh uang, Tante, untuk biaya kuliah dan wisuda. Makanya, saya mau mengambil pekerjaan ini. Saya tidak pernah berpikir akan seperti ini. Alasannya cukup masuk akal. Adnan memang anak dari keluarga sederhana. Kirana pernah bercerita kalau Adnan sering bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliahnya. Tapi mendengar alasan itu tidak membuat amarah dan rasa maluku mereda. Justru semakin membuatku merasa bersalah. Aku jadi merasa seolah-olah aku telah mengeksploitasi kesulitannya. Apapun alasanmu, Adnan, ini tidak boleh diketahui Kirana, kataku, mencoba mengendalikan emosiku. Tidak akan pernah. Mengerti? Iya, Tante. Saya janji, saya tidak akan pernah bilang apa-apa pada Kirana. Ucapnya cepat. Saya juga sangat malu dan takut, Tante. Tolong jangan bilang ke Kirana juga. Aku tidak akan bilang, jawabku dingin. Tapi kamu juga jangan pernah mendekati Kirana lagi. Ada keheningan di ujung sana. Aku bisa merasakan Adnan terkejut. Maksud Tante, putuskan Kirana, kataku tegas. Sekarang juga. Tante, jangan begitu. Saya sayang sama Kirana. Kami sudah setahun lebih pacaran, Tante. Suaranya meninggi. Ada keputusasaan yang jelas di sana. Tidak ada pilihan lain, Adnan. Desisku, jika kamu ingin rahasia ini aman, putuskan Kirana. Kalau tidak, aku sendiri yang akan memberitahu Kirana tentang apa yang terjadi malam ini. Dan aku akan pastikan dia tahu betapa bejatnya kamu, pacarnya, yang bersedia disewa untuk menemani wanita lain. Itu adalah ancaman yang kejam. Aku tahu itu. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa membiarkan Kirana, putriku yang polos, terus menjalin hubungan dengan pria yang pernah menjadi hadiah arisan ibunya sendiri. Itu terlalu menyakitkan, terlalu menjijikkan untuk dibayangkan. Aku harus melindungi Kirana. Bahkan jika itu berarti menghancurkan kebahagiaannya saat ini. Adnan terdiam lagi. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Berat sekali. Aku tahu dia sedang dilema. Di satu sisi, ada Kirana, kekasihnya. Di sisi lain, ada reputasiku, reputasinya, dan rahasia memalukan ini. Tante tidak bisa begitu. Ucapnya pelan, seperti bisikan. Ini tidak adil. Hidup memang tidak adil, Adnan, kataku pahit.
Sekarang pilih, Kirana yang mengetahui segalanya dan membencimu selamanya, atau Kirana yang membencimu sementara karena kamu memutuskannya, tapi rahasia ini tetap aman. Perdebatan panjang terjadi di telepon. Adnan memohon, mencoba mencari jalan keluar lain. Tapi aku keras kepala. Aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi Kirana dari kebenaran yang kejam, atau lebih tepatnya, untuk melindungiku sendiri dari rasa malu yang tak tertahankan. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, Adnan menyerah. "Baik tante, saya akan putuskan Kirana," katanya dengan suara serak, seolah dia sedang menahan tangis. "Tapi saya mohon tante, jangan pernah bilang apa-apa. Aku janji," kataku. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ada sedikit kelegaan yang kurasakan. Kelegaan yang pahit. "Dan jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Jangan hubungi Kirana lagi." Sambungan telepon terputus. Aku menjatuhkan ponselku ke sofa. Tubuhku terasa lemas. Aku telah membuat keputusan yang mengerikan. Aku telah menghancurkan hubungan Kirana, memaksakan kehendakku. Tapi ini semua demi Kirana, kataku pada diriku sendiri, mencoba meyakinkan diri. Ini demi Kirana. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa tegang. Kirana murung. Dia sering mengurung diri di kamar. Sesekali ku dengar dia menangis. Aku tahu apa yang terjadi. Adnan pasti sudah memutuskannya. Aku merasa sakit melihat putriku seperti itu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali Kirana mencoba bicara denganku tentang Adnan, aku selalu mengelak, pura-pura sibuk atau buru-buru pergi. "Mah, Adnan aneh banget," kata Kirana suatu malam. Matanya bengkak karena menangis. Dia tiba-tiba minta putus, tanpa alasan yang jelas. Dia cuma bilang, "Maaf Kirana, kita tidak bisa bersama lagi." Aku tanya kenapa. Dia cuma diam. Dia bahkan tidak mau menatapku. Aku menunduk, pura-pura fokus pada ponselku. "Mungkin dia punya masalah pribadi sayang. Kamu harus mengerti." "Tapi dia tidak pernah begitu, Mah. Dia sangat sayang sama aku." Kirana mulai menangis lagi. "Pasti ada sesuatu. Apa aku berbuat salah, Ma?" Mendengar pertanyaan itu, hatiku terasa seperti dicabik. Rasanya ingin sekali memeluknya, mengatakan yang sebenarnya, meminta maaf. Tapi kata-kata itu tak bisa keluar dari mulutku. Aku hanya bisa diam, membiarkan dia menderita. Ini adalah hukuman bagiku, batinku. Hukuman karena kebodohanku. Aku mencoba meyakinkan Kirana bahwa dia akan menemukan yang lebih baik. Aku membelikannya hadiah, mengajaknya belanja, melakukan apa saja untuk menghiburnya. Tapi tidak ada yang berhasil. Kirana tetap terlihat sedih, patah hati, dan bingung. Dia sering menatapku dengan tatapan kosong, seolah ada sesuatu yang ingin dia tanyakan, tapi tidak berani. Hidupku setelah kejadian itu berubah total. Aku menarik diri dari arisan Permata Sidoarjo. Aku mengatakan pada Bu Shinta bahwa aku tidak bisa lagi ikut karena kesibukan keluarga. Bu Shinta terlihat kecewa, tapi tidak terlalu mendesak. Aku lega. Setidaknya aku tidak perlu lagi bertemu dengan orang-orang yang mengingatkanku pada insiden memalukan itu. Aku juga tidak mau lagi terlibat dalam permainan kencan berhadiah itu. Rasa maluku sudah terlalu besar. Beberapa minggu berlalu. Kirana mulai sedikit membaik, tapi luka di hatinya masih terlihat jelas. Dia tidak lagi ceria seperti dulu. Aku sering melihatnya melamun, menatap kosong keluar jendela. Aku tahu dia masih memikirkan Adnan. Suatu sore, saat aku sedang bersantai di taman belakang, Kirana datang menghampiriku. Wajahnya terlihat serius. "Ma, aku mau tanya sesuatu," katanya, duduk di sampingku. Jantungku langsung berdebar. Apakah dia sudah tahu? Apakah Adnan telah membocorkan rahasianya? Rasa panik kembali menyerbu. "Tanya apa sayang?" tanyaku, mencoba terdengar tenang. Kirana menatapku dalam-dalam.
Ma, apa Mama kenal Adnan? Napasku tertahan. Aku mencoba tersenyum. Senyum kaku yang tidak sampai ke mata. Adnan. Adnan yang mana sayang? Temanmu banyak kan? Adnan pacarku, Ma. Katanya, suaranya sedikit bergetar. Aku lihat Mama sama dia waktu itu. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Kakiku lemas. Rasanya ingin ambruk ke tanah. Aku tidak bisa bicara. Lidahku keluh, mataku membulat. Menatap Kirana yang kini juga menatapku dengan tatapan penuh selidik, penuh kecurigaan. Waktu itu, kapan sayang? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku mencoba mengingat-ingat kapan Kirana melihatku dan Adnan. Apakah saat Adnan datang ke rumah? Tidak mungkin kan? Dia sudah pergi sebelum Kirana melihatnya. Malam Mama bilang mau ada acara arisan. Kirana menjelaskan. Suaranya pelan tapi tegas. Aku habis dari minimarket depan beli minum. Waktu aku mau masuk gerbang, aku lihat Adnan masuk mobilnya. Dia buru-buru banget, Ma. Dan dia keluar dari rumah kita. Aku membeku. Jadi Kirana melihat Adnan malam itu, malam yang mengerikan itu. Ya Tuhan, aku merasa seperti ingin pingsan. Aku pikir aku sudah aman. Aku pikir Kirana tidak melihat apa-apa. Aku terlalu fokus pada Adnan dan diriku sendiri. Tidak sayang, Mama tidak kenal Adnan, kataku, mencoba berbohong lagi. Tapi suaraku terdengar sangat tidak meyakinkan. Aku tahu Kirana bisa merasakannya. Mama jangan bohong, ucap Kirana. Suaranya mulai naik. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Ma. Adnan keluar dari rumah kita dan dia terlihat terkejut. Sangat terkejut. Air mataku mulai menetes. Aku tidak bisa lagi menahannya. Semua kebohongan, semua kepura-puraan, semua beban yang kutanggung sendirian kini seolah pecah dan keluar bersamaan dengan air mata itu. Ada apa, Ma? Tanya Kirana. Kini ada nada ketakutan dalam suaranya. Ada apa antara Mama sama Adnan? Aku menggelengkan kepala. Tidak bisa bicara. Aku menarik napas dalam-dalam. Mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tahu ini saatnya. Saatnya untuk mengatakan kebenaran. Kebenaran yang akan menghancurkan putriku dan juga diriku sendiri. Sayang, suaraku bergetar hebat. Maafkan Mama. Kirana menatapku dengan mata lebar, menunggu penjelasanku. Aku bisa melihat ketakutan dan kebingungan di matanya. Aku tahu, apa yang akan kusampaikan nanti akan menghancurkan dunianya. Malam itu, malam arisan itu, aku berhenti, menelan ludah. Mama memenangkan hadiah arisan. Kirana mengerutkan kening. Hadiah arisan? Hadiah apa, Ma? Kan sudah dapat uangnya. Aku menarik napas lagi. Arisan kami ada hadiah lain sayang. Pemenang berhak ditemani seorang pria tampan pilihan Bu Shinta. Hanya untuk menemaniku ke acara makan malam. Kirana masih menatapku. Tapi kini ada kilatan pengertian yang mengerikan di matanya. Dan pria itu adalah Adnan. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa mengangguk. Air mata mengalir semakin deras. Aku melihat Kirana memucat. Wajahnya yang tadinya hanya bingung, kini berubah menjadi ekspresi kaget, marah, dan jijik. Tidak mungkin, Ma, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Itu tidak mungkin. Mama bersumpah. Sayang, Mama tidak tahu kalau itu Adnan, kataku, meraih tangannya. Tapi Kirana menarik tangannya menjauh. Seolah aku adalah sesuatu yang kotor. Mama mengencaninya? Tanyanya. Matanya sudah berkaca-kaca. Mama mengencani pacarku sendiri? Tidak sayang, tidak. Mama tidak mengencani dia. Aku menggeleng keras. Mama mengusirnya. Mama langsung menyuruhnya pulang. Mama tidak tahu kalau itu Adnan sayang. Mama minta maaf. Tapi Kirana sudah tidak mendengarkan. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Dia berdiri,
menatapku dengan tatapan yang penuh kebencian. Jadi itu sebabnya Adnan putus denganku. Suaranya meninggi, dipenuhi amarah. Karena mama menyuruhnya putus denganku, aku menunduk. Tidak sanggup melihat matanya. Mama hanya tidak ingin kamu tahu. Mama tidak ingin kamu terluka. Terluka? Kirana tertawa pahit. Mama pikir aku tidak terluka sekarang. Mama menghancurkan semuanya. Mama menghancurkan hubunganku. Mama menghancurkan kepercayaanku. Maafkan Mama sayang. Aku mencoba memegang tangannya lagi, tapi dia menepisnya dengan kasar. Aku tidak percaya Mama bisa melakukan ini, katanya. Suaranya bergetar. Demi arisan bodoh itu, demi kesenangan sesaat, Mama rela mengencani pacarku sendiri. Dan setelah itu Mama memaksa dia putus denganku. Mama tidak mengencani dia sayang. Aku bersikeras. Mama hanya ingin melindungi kamu. Mama tidak mau kamu bersama dengan pria yang seperti itu. Pria seperti apa, Ma? Kirana mencibir. Pria yang Mama sewa sebagai hadiah. Pria yang Mama ancam supaya tidak bilang apa-apa padaku. Pria yang Mama paksa untuk putus dari aku. Setiap kata yang keluar dari mulut Kirana terasa seperti sayatan pisau di hatiku. Aku tidak bisa membantah. Semua yang dia katakan adalah kebenaran yang pahit. Aku benci Mama, kata Kirana. Suaranya serak. Aku benci Mama. Aku tidak mau melihat Mama lagi. Dan dengan itu, dia berbalik, berlari masuk ke dalam rumah. Aku hanya bisa duduk membeku di taman, menatap punggungnya yang menghilang. Air mataku terus mengalir, membasahi wajahku. Aku telah menghancurkan putriku. Aku telah menghancurkan kepercayaannya. Aku telah menghancurkan segalanya. Malam itu, Kirana mengemasi barang-barangnya. Aku mencoba berbicara dengannya, memohon, menjelaskan. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Matanya kosong, dipenuhi kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Aku akan tinggal di kosan dulu, Ma, katanya. Suaranya dingin. Aku butuh waktu. Aku tidak bisa di sini. Jangan sayang, jangan pergi. Aku memeluknya erat, menangis terseduh-seduh. Maafkan Mama. Mama salah. Mama menyesal. Menyesal tidak akan mengubah apa-apa, Ma, katanya, melepaskan pelukanku. Mama sudah menghancurkan aku. Dia pergi, meninggalkanku sendirian di rumah besar yang terasa sangat kosong. Aku duduk di lantai kamar Kirana, memeluk bantalnya, mencium aromanya yang tertinggal. Bau wangi sampo Kirana, wangi khas yang selalu menemaniku, kini hanya tinggal kenangan. Aku menangis sejadi-jadinya, meratapi kebodohanku, meratapi keputusan-keputusan buruk yang telah kuambil. Aku telah kehilangan putriku, kehilangan satu-satunya kebahagiaan sejatiku. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Adnan juga pergi dari Sidoarjo. Dia tidak melanjutkan kuliahnya, membatalkan wisudanya, dan kembali ke kampung halamannya. Kabar itu kudengar dari salah satu teman Kirana yang menelepon menanyakan keberadaan Kirana. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Adnan juga menjadi korban dari kebodohan dan keserakahanku. Dia kehilangan kekasihnya, pendidikannya, dan masa depannya. Aku mencoba menghubungi Kirana berkali-kali, tapi dia tidak pernah mengangkat teleponku. Pesan-pesanku juga tidak pernah dibalas. Aku tahu dia masih sangat marah, sangat kecewa. Aku tidak menyalahkannya. Aku memang pantas mendapatkan semua ini. Aku pantas menerima hukuman ini. Pak Harso, suamiku, pulang dari luar kota beberapa minggu kemudian. Dia melihat perubahan drastis dalam diriku. Aku tidak lagi berdandan. Aku terlihat jauh lebih kurus dan pucat. Dia bertanya apa yang terjadi, tapi aku tidak sanggup menceritakannya. Bagaimana mungkin aku menceritakan aib ini pada suamiku? Dia pasti akan membenciku juga. Aku hanya mengatakan bahwa Kirana sedang ada masalah dengan pacarnya, dan dia memilih
untuk tinggal di kosan agar bisa lebih fokus pada kuliahnya. Aku tahu itu kebohongan, tapi aku tidak bisa mengakui kebenaran yang kejam itu. Suamiku hanya mengangguk-angguk, tidak terlalu mendesak. Mungkin dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau dia memang tidak terlalu peka dengan kondisi keluarganya. Entahlah, aku tidak punya energi lagi untuk memikirkannya. Aku menjadi lebih sering menyendiri, tidak lagi tertarik pada arisan sosialita, tidak lagi peduli pada gaya hidup mewah. Semua itu terasa hampa. Tidak berarti. Aku merenungi semua yang telah terjadi. Aku sadar, selama ini aku terlalu fokus pada penampilan luar, pada validasi dari orang lain, pada kesenangan sesaat. Aku mengabaikan hal-hal yang paling penting. Keluargaku, putriku, dan kebahagiaan sejati. Arisan Permata Sidoarjo. Aku tak pernah menyangka bahwa permainan sosialita yang awalnya tampak polos itu bisa membawa kehancuran seperti ini. Sebuah hadiah yang ternyata adalah racun. Sebuah kebohongan yang berujung pada kehancuran. Malam-malamku diisi dengan penyesalan. Aku sering terbangun di tengah malam, menangis tanpa suara. Aku merindukan Kirana, merindukan tawa cerianya, merindukan celotehnya, merindukan pelukannya. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, kesalahan yang mungkin tidak akan pernah bisa dimaafkan. Aku sering melewati kampus Kirana, berharap bisa melihatnya dari kejauhan, berharap dia mau berbicara denganku, tapi aku tidak berani mendekatinya. Aku terlalu malu, terlalu takut pada tatapan kecewa dan kebenciannya. Setiap pagi, aku melihat cermin. Wajahku terlihat tua, lelah, dan penuh duka. Riasan tebal yang dulu selalu kupakai, kini tak bisa lagi menyembunyikan kesedihan yang mendalam di mataku. Aku melihat seorang wanita yang kehilangan arah, yang kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. Aku terus mencoba menghubungi Kirana, mengiriminya pesan-pesan panjang, berisi permintaan maaf, penyesalan, dan ungkapan sayangku. Tapi semua itu sia-sia. Tidak ada balasan. Aku tahu dia membenciku. Suatu hari, aku mendapatkan surat dari Kirana. Jantungku berdegup kencang saat melihat amplopnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka surat itu. Tulisan tangan Kirana yang rapi memenuhi lembaran kertas. Untuk Mama. Begitu ia memulai, aku mulai membaca. Air mata sudah menggenang di pelupuk mataku. Ma, ini surat terakhirku untuk Mama. Aku tahu Mama sudah berulang kali minta maaf. Tapi aku belum bisa memaafkan Mama. Luka ini terlalu dalam, Ma. Terlalu sakit. Mama tahu aku selalu menyayangi Mama. Mama adalah ibuku, satu-satunya ibuku. Tapi apa yang Mama lakukan itu menghancurkan semua kepercayaanku. Mama bukan hanya mengkhianati aku dengan Adnan, tapi juga Mama memaksanya putus dariku. Mama merenggut kebahagiaan kecilku, kebahagiaan yang aku bangun dengan susah payah. Aku tahu Mama mungkin berpikir Mama melakukan ini untuk melindungiku. Tapi kebenaran itu justru lebih menyakitkan daripada jika Mama jujur sejak awal. Aku merasa dibohongi, dipermainkan, dan dikendalikan. Aku merasa seperti tidak punya pilihan. Adnan juga korban, Ma. Dia juga hancur. Dia tidak melanjutkan kuliahnya. Dia pulang kampung. Aku sempat bertemu dengannya sebelum dia pergi. Dia menjelaskan semuanya padaku. Dia bilang dia terpaksa, Ma. Dia memohon padaku untuk tidak membenci Mama. Tapi bagaimana aku bisa tidak membenci Mama setelah ini? Aku tidak tahu kapan aku bisa memaafkan Mama. Mungkin butuh waktu sangat lama, atau mungkin tidak akan pernah. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, aku harus pergi dari sini, Ma. Aku harus mencari jalanku sendiri, menjauh dari semua ini. Aku akan pindah ke kota lain, mencari pekerjaan, dan menyelesaikan pendidikanku di sana. Jaga diri Mama baik-baik. Semoga Mama bisa menemukan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan semu dari arisan itu. Aku harap Mama belajar dari semua ini. Aku harap Mama bisa menjadi Mama yang dulu aku kenal, yang tulus dan jujur. Selamat tinggal, Ma.
Surat itu jatuh dari tanganku. Air mataku membanjiri wajah. Kirana, putriku akan pergi, meninggalkan Sidoarjo, meninggalkan aku. Kata-kata di surat itu menusuk langsung ke jantungku. Setiap kalimat adalah cambuk, setiap baris adalah penyesalan. Aku telah menghancurkan hidupnya, dan sekarang dia meninggalkanku. Aku tahu ini adalah akhir dari hubunganku dengan Kirana. Akhir dari hidupku yang tenang, akhir dari semua kebahagiaan yang pernah kumiliki. Aku telah kehilangan segalanya. Kehilangan putriku, kehilangan harga diriku, kehilangan diriku sendiri. Aku terisak di lantai, memeluk surat itu erat-erat. Aroma kertas dan tinta terasa begitu nyata, begitu menusuk. Aku tahu, aku pantas mendapatkan semua ini. Ini adalah konsekuensi dari keserakahanku, dari kebodohanku, dari keinginanku yang egois untuk merasa diinginkan dan diperhatikan. Arisan sosialita itu, hadiahnya, semua itu hanya ilusi. Ilusi yang telah merenggut kebahagiaan sejatiku. Aku terus menangis, membiarkan kesedihan ini menelanku bulat-bulat. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjalani hidupku selanjutnya. Tanpa Kirana, tanpa senyumnya, tanpa kehadirannya. Rumah besar ini terasa semakin dingin dan kosong. Ini adalah pelajaran hidup yang paling pahit. Pelajaran tentang harga sebuah kesenangan sesaat. Pelajaran tentang pengorbanan yang tidak seharusnya. Pelajaran tentang arti keluarga dan cinta sejati yang telah kusingkirkan demi hal-hal yang fana. Aku hanya bisa berharap suatu hari nanti Kirana bisa memaafkanku, dan aku bisa memaafkan diriku sendiri. Aku hanya bisa berharap suatu hari nanti Kirana bisa memaafkanku, dan aku bisa memaafkan diriku sendiri. Surat itu dengan setiap kata yang menusuk tergeletak di lantai marmer ruang tamu yang dingin, tepat di sampingku yang kini terisak-isak tak berdaya. Hatiku terasa hancur berkeping-keping, lebih rapuh dari vas bunga kristal yang pernah kubanggakan di sudut ruangan. Aku memeluk lututku, menenggelamkan wajah di antaranya, membiarkan air mata mengalir deras, membasahi kain bajuku yang kini terasa lembab dan kotor. Tangisan itu bukan lagi sekadar isakan, melainkan raungan pilu yang tertahan di tenggorokan, membuat dadaku sesak seolah ada batu besar yang menimpanya. Rumah yang tadinya kuanggap sebagai istanaku kini terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya seolah ikut menertawaiku. Setiap sudutnya menyimpan kenangan Kirana yang kini terasa begitu menyakitkan. Aku melihat vas bunga di meja, hadiah ulang tahun dari Kirana beberapa tahun lalu, dan rasanya seperti ada jarum yang menusuk mataku. Aku melihat foto keluarga kami yang terpajang rapi di dinding, senyum Kirana yang ceria di sana, dan hatiku berdenyut sakit. Bagaimana bisa aku menghancurkan senyum itu? Bagaimana bisa aku merusak kebahagiaan putriku sendiri demi kesenangan sesaat yang tidak berarti? Hari-hari berlalu, namun aku hidup dalam kabut penyesalan. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Kirana yang penuh kebencian dan kekecewaan terbayang jelas. Kata-katanya, "Aku benci mama," terus terngiang di telingaku, menjadi soundtrack mengerikan dalam kesendirianku. Aku mencoba menelepon Kirana lagi, berkali-kali, namun selalu voicemail. Aku mengirim pesan, memohon, menjelaskan, tapi semua pesan itu hanya berakhir tanpa dibaca, tanpa balasan. Putriku benar-benar meninggalkanku. Beberapa minggu setelah Kirana pergi, Pak Harso akhirnya pulang dari proyeknya. Aku mencoba memasang senyum, berusaha terlihat baik-baik saja, tapi aku tahu itu sia-sia. Cermin di kamarku sudah cukup menunjukkan betapa hancurnya aku. Wajahku pucat pasi, mataku bengkak, dan tubuhku kurus kering. "Ratna, ada apa denganmu?" tanya Pak Harso. Begitu dia melihatku di ruang tamu, wajahnya khawatir, tapi juga ada nada kebingungan yang jelas. Dia meletakkan koper di lantai, menatapku lekat-lekat. "Kamu sakit?"
Kenapa tidak bilang? Aku menggelengkan kepala, mencoba mengatur napas. Tidak, Mas. Aku baik-baik saja. Suaraku serak, hampir tidak keluar. Baik-baik saja apanya? Kamu terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Pak Harso mendekat, menyentuh keningku. Tidak panas. Lalu kenapa? Aku menarik diri perlahan. Aku tidak sanggup disentuh. Sentuhannya terasa seperti bara api yang membakar kulitku, mengingatkanku pada kebohongan yang masih kusimpan rapat-rapat. Tidak apa-apa, Mas, hanya sedikit tidak enak badan. Lalu Kirana di mana? Tanyanya. Pandangannya menyapu seisi rumah yang sepi. Kok sepi sekali? Biasanya dia sudah heboh menyambut papa. Jantungku berdegup kencang. Ini dia momen yang paling kutakuti. Aku harus berbohong lagi. Kirana di kosannya, Mas. Dia bilang mau lebih fokus belajar. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Pak Harso mengerutkan kening. Kos? Tapi kan kita punya rumah. Kenapa harus kos? Apa dia punya masalah di rumah? Dia menatapku tajam. Atau ada masalah dengan pacarnya? Adnan itu siapa sih namanya? Bukan masalah di rumah, Mas. Aku berbohong dengan cepat, mencoba membuat ceritaku terdengar meyakinkan. Hanya dia ingin lebih mandiri. Katanya, suasana di kosan lebih mendukung untuk belajar kelompok dan mengerjakan tugas. Ya, ada masalah kecil dengan Adnan, tapi sudah lewat, Mas. Namanya juga anak muda. Masalah kecil. Sampai harus pindah kos? Pak Harso tidak terlihat yakin. Dia menatapku dengan tatapan curiga yang membuatku semakin panik. Ini tidak seperti Kirana. Dia tidak pernah suka jauh-jauh dari rumah. Kamu yakin tidak ada yang kamu sembunyikan dariku, Ratna? Aku menggelengkan kepala. Air mata hampir tumpah. Tidak ada, Mas. Kenapa Mas berpikir begitu? Kamu aneh, Ratna. Sangat aneh, katanya, melangkah menjauhiku. Biasanya kamu paling semangat kalau aku pulang. Ini kamu malah terlihat seperti mayat hidup. Dan Kirana yang tiba-tiba pindah kos karena mandiri, itu tidak masuk akal. Aku tidak bisa menjawab. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti duri yang menusuk lidahku sendiri. Aku hanya bisa menunduk, membiarkan keheningan yang canggung menyelimuti kami. Aku tahu Pak Harso tidak percaya. Aku bisa melihatnya di matanya, di cara dia mengerutkan kening, di nada suaranya yang berubah dingin. Malam itu, Pak Harso mencoba menelepon Kirana, tapi sama seperti aku, tidak ada jawaban. Aku mendengarnya mondar-mandir di ruang tamu, menelepon teman-teman Kirana, mencoba mencari tahu. Aku merasa semakin bersalah. Aku telah menghancurkan bukan hanya putriku, tapi juga menciptakan keretakan dalam pernikahanku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari Kirana. Aku tidak bisa hanya diam dan menunggu. Aku pergi ke kampus Kirana, menyusuri setiap lorong, setiap kantin, setiap perpustakaan. Aku bertanya pada beberapa mahasiswa yang kukenal sebagai teman Kirana, tapi mereka hanya mengatakan Kirana sudah tidak masuk kuliah selama beberapa minggu. Mereka juga tidak tahu di mana dia. Kirana agak aneh. Akhir-akhir ini, Tante, kata salah satu temannya, seorang gadis bernama Melati dengan nada hati-hati. Dia sering terlihat murung dan kami mendengar dia putus dengan Adnan. Oh ya, aku mencoba terdengar biasa saja, tapi jantungku berdebar kencang. Kenapa mereka putus? Melati mengangkat bahu. Tidak tahu pasti, Tante. Adnan juga tiba-tiba menghilang. Kabarnya dia pulang kampung dan tidak akan melanjutkan kuliahnya di sini. Kabar itu semakin mengonfirmasi apa yang sudah kutahu. Adnan benar-benar pergi. Dia juga hancur karena ulahku. Rasa bersalah itu semakin menumpuk, menindihku hingga rasanya sulit bernapas. Aku berbalik, berjalan pergi dari kampus dengan langkah gontai. Tidak ada Kirana di sana. Tidak ada jawaban. Aku mencoba mendatangi kosan lama Kirana, berharap dia mungkin ada di sana. Tapi pemilik kosan mengatakan Kirana sudah pindah
dan tidak meninggalkan alamat baru. Dia bilang mau pindah keluar kota, Bu. Cari suasana baru katanya, kata ibu kosan itu. Kata-kata di surat Kirana kembali terngiang. Aku akan pindah ke kota lain, mencari pekerjaan, dan menyelesaikan pendidikanku di sana. Dia benar-benar serius. Putriku benar-benar pergi. Kembali ke rumah, aku merasa lebih hampa dari sebelumnya. Pak Harso menatapku dengan tatapan dingin saat aku masuk. Kamu dari mana? Tanyanya tanpa basa-basi. Dari kampus Kirana, Mas. Jawabku jujur. Sudah tidak punya tenaga lagi untuk berbohong. Aku mencoba mencarinya, dan dia tidak ada. Teman-temannya juga tidak tahu di mana dia, kataku. Suaraku melemah. Bahkan Adnan juga menghilang. Pak Harso mendengus, lalu duduk di sofa, memijat pelipisnya. Ada apa sebenarnya, Ratna? Kenapa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku menatapnya. Inikah saatnya? Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya? Rasa takut mencekik leherku. Aku takut akan kehilangan Pak Harso juga. Aku takut dia akan membenciku seperti Kirana. Aku takut dia akan menganggapku wanita yang hina, yang tidak pantas menjadi istrinya. Mas, suaraku bergetar. Aku mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kata-kata yang bisa meringankan beban ini. Tapi tidak ada. Katakan sekarang, Ratna. Desak Pak Harso. Matanya menatapku tajam. Aku butuh kejelasan. Apa yang terjadi dengan putri kita? Apa yang terjadi denganmu? Aku menutup mata, membiarkan air mata kembali mengalir. Aku tidak bisa. Aku belum sanggup. Aku terlalu pengecut. Aku tidak bisa, Mas. Aku tidak bisa mengatakannya. Pak Harso bangkit, menatapku dengan kecewa. Baik, kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku mencari tahu sendiri. Dan jika aku menemukan sesuatu yang kamu sembunyikan, jangan harap aku bisa memaafkanmu. Dia berbalik dan pergi ke kamar kerjanya, membanting pintu dengan keras. Suara itu bergaung di seluruh rumah, seolah mengutukku. Aku tahu, aku telah membuat keputusan yang salah lagi. Aku telah menolak kesempatan untuk membersihkan namaku, untuk jujur pada suamiku. Kini, beban itu semakin berat. Beberapa hari kemudian, ponselku berdering, nomor yang tidak dikenal. Aku ragu untuk mengangkatnya, tapi entah mengapa, ada dorongan kuat yang membuatku menekan tombol hijau. Halo Ratna, ini Sinta. Suara Bu Sinta terdengar di ujung sana. Jantungku langsung mencelos. Bu Sinta, orang yang paling kuhindari. Oh, Bu Sinta, kataku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Kok kamu tidak pernah muncul lagi di arisan, Ratna? Banyak yang kangen loh, katanya. Suaranya ceria seperti biasa. Ada apa? Kamu sakit? Tidak, Bu Sinta. Aku hanya sedang sibuk, jawabku, mencoba menghindari topik. Sibuk apa? Sejak kapan kamu jadi sok sibuk begitu? Bu Sinta tertawarnya. Aku dengar-dengar ada gosip tentangmu loh. Ada apa sih sebenarnya? Gosip. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Apakah rahasia itu sudah bocor? Apakah ada yang melihatku dan Adnan malam itu? Gosip apa, Bu Sinta? Tanyaku, mencoba terdengar acuh tak acuh. Katanya, kamu yang membuat Kirana putus dengan pacarnya, ujar Bu Sinta. Nada suaranya berubah menjadi sedikit lebih serius. Dan katanya, pacar Kirana itu pernah kamu sewa jadi hadiah arisan? Dunia seolah runtuh untuk kedua kalinya. Jadi gosip itu benar. Rahasiaku sudah bocor. Aku terdiam, lidahku keluh. Aku tidak bisa bicara. Halo Ratna, kamu dengar aku? Bu Sinta bertanya. Bu Sinta. Suaraku bergetar. Siapa yang bilang begitu? Ah, sudahlah Ratna. Namanya juga gosip sosialita, cepat sekali menyebar, kata Bu Sinta. Kini ada nada ketidaknyamanan dalam suaranya. Tapi kamu tahu, aku jadi berpikir, jangan-jangan memang benar ya? Memang aneh sih waktu itu.
Adnan tiba-tiba mengundurkan diri dan bilang tidak mau lagi jadi pangeran arisan kita. Aku juga kaget. Loh, dia itu salah satu yang paling populer. Kata-kata Bu Shinta terasa seperti pukulan telak. Jadi Adnan juga menceritakan semuanya, atau setidaknya dia mengundurkan diri secara mendadak yang memicu kecurigaan. Aku merasa sangat malu. Wajahku memerah panas. Bu Shinta, ini tidak seperti yang ibu bayangkan. Aku mencoba membela diri. Tidak seperti apa Ratna, aku tidak membayangkan apa-apa kok. Bu Shinta menyela. Aku cuma bertanya, tapi kalau kamu tidak mau bicara, ya sudah. Aku cuma mau memastikan kamu baik-baik saja. Tapi kalau memang gosip itu benar, Ratna, kamu sungguh keterlaluan. Itu pacar anakmu sendiri loh. Dia mengatakan itu dengan nada menghakimi, seolah dia adalah orang yang paling suci. Padahal dia sendiri yang menjadi makelar pangeran arisan itu. Munafik, aku merasa muak. Bu Shinta tidak tahu apa-apa, kataku dengan nada tinggi, akhirnya meledak. Bu Shinta hanya melihat luarnya saja. Bu Shinta tidak tahu betapa menderitanya aku sekarang. Bu Shinta hanya tahu arisan dan kesenangan sesaat. Keheningan menyelimuti telepon. Bu Shinta pasti terkejut dengan nada suaraku yang tiba-tiba meninggi. Ratna, kamu kenapa sih? Tanyanya. Suaranya kini terdengar marah. Aku kan cuma bertanya, kenapa kamu jadi emosi begitu? Jangan-jangan memang benar ya gosipnya? Aku mematikan telepon. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Aku merasa seperti binatang buas yang terluka, yang ingin menyerang siapa saja yang mendekat. Aku membuang ponselku ke sofa, lalu menangis lagi. Gosip itu sudah menyebar. Aku tahu itu. Reputasiku hancur, bukan hanya di mata Kirana, tapi juga di mata teman-teman sosialitaku, dan mungkin di mata Pak Harso juga. Sore harinya, Pak Harso pulang lebih awal. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan marah. Dia duduk di depanku, menatapku dengan mata merah. Aku sudah tahu semuanya Ratna, katanya. Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Jantungku berhenti berdetak. Aku menatapnya dengan mata membulat. Tahu apa mas? Tanyaku. Suaraku bergetar. Aku tahu, ini dia. Saat kebenaran itu terungkap, aku tahu kenapa Kirana pergi. Katanya, setiap kata menusukku seperti pisau. Aku tahu kenapa dia membencimu. Aku tahu tentang Adnan. Aku tahu tentang arisan bodohmu itu. Air mataku langsung tumpah. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tidak sanggup melihatnya. Aku bertanya pada Melati, teman Kirana. Lanjut Pak Harso. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Dia awalnya ragu, tapi setelah aku desak, dia menceritakan semuanya. Tentang kamu yang memenangkan hadiah arisan, tentang pria yang menemanimu, tentang Kirana yang melihatnya keluar dari rumah kita, dan tentang kamu yang memaksa Adnan putus dari Kirana. Aku hanya bisa terisak, tidak bisa membantah. Semua kebohongan yang selama ini kubangun, semua rahasia yang kusimpan, kini terbongkar di hadapan suamiku. Bagaimana bisa kamu melakukan ini Ratna? Tanya Pak Harso. Suaranya bergetar karena amarah. Bagaimana bisa kamu mengkhianati putri kita seperti ini? Bagaimana bisa kamu mengkhianati aku? Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau itu Adnan. Aku bersumpah. Aku hanya ingin bersenang-senang, ingin merasa diinginkan lagi. Diinginkan sampai harus menyewa pria, sampai harus mengencani pacar anakmu sendiri? Pak Harso berdiri, menatapku dengan tatapan jijik. Kamu sudah gila Ratna. Kamu sudah gila dengan semua arisan dan gaya hidup sosialitamu itu. Apa kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menghancurkan Kirana. Kamu menghancurkan masa depannya. Kamu menghancurkan keluarga kita. Tidak mas, aku tidak menghancurkan keluarga kita. Aku mencoba membela diri, meskipun aku tahu itu sia-sia. Aku kesepian. Mas,
Mas selalu sibuk, Kirana juga sibuk. Aku merasa sendirian. Pak Harso tertawa pahit. Kesepian? Kesepian, lalu kamu mencari pelarian dengan cara menjijikkan seperti itu? Kamu pikir itu alasan yang bisa diterima? Apa kamu pikir aku tidak kesepian juga, Ratna? Aku bekerja keras. Untuk siapa? Untuk keluarga kita. Untuk kamu dan Kirana. Tapi kamu malah melakukan ini. Dia menunjukku dengan jari gemetar. Matanya penuh amarah dan kekecewaan. Aku belum pernah melihat Pak Harso semarah ini seumur hidupku. Wajahnya merah padam, otot-otot rahangnya mengeras. Aku tidak bisa mempercayai ini. Gumamnya, menggelengkan kepala. Aku tidak menyangka kamu bisa serendah ini. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan apapun. Serendah ini. Aku, Ratna, seorang wanita terpandang, kini disebut rendah oleh suamiku sendiri. Air mataku mengalir semakin deras. Aku merasa hina, kotor, dan tidak berarti. Mas, tolong beri aku kesempatan. Aku memohon, mencoba meraih tangannya. Tapi Pak Harso menarik tangannya. Tidak ada kesempatan, Ratna. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa hidup dengan wanita yang menghancurkan putrinya sendiri demi kesenangan sesaat. Dia berbalik, berjalan menuju pintu. Mas, mau kemana? Aku berteriak, panik. Aku akan menyusul Kirana, katanya tanpa menoleh. Aku akan mencarinya, dan aku tidak akan kembali ke rumah ini sampai dia mau kembali. Pintu depan tertutup dengan suara keras, dan kini aku benar-benar sendirian. Rumah besar ini terasa semakin dingin, semakin kosong, semakin mematikan. Aku telah kehilangan Kirana, dan sekarang aku kehilangan Pak Harso juga. Seluruh keluargaku hancur berantakan karena kebodohanku. Aku telah membuat keputusan yang salah berkali-kali, dan kini aku harus menanggung akibatnya sendirian. Aku terduduk di lantai, meratapi nasibku. Dulu, aku selalu bangga dengan diriku, dengan kehidupanku yang sempurna, dengan status sosialitaku. Tapi semua itu kini terasa seperti abu. Aku melihat diriku di cermin, seorang wanita yang hancur, yang kehilangan segalanya, yang kehilangan dirinya sendiri. Arisan itu, hadiahnya, semua itu hanyalah ilusi. Ilusi yang menipu, yang menjerumuskan, dan yang akhirnya merenggut semua kebahagiaan sejatiku. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Hidupku terasa gelap, tanpa arah, tanpa harapan. Beberapa hari kemudian, aku mencoba bangkit. Aku membersihkan rumah, mencoba memasak, mencoba melakukan hal-hal yang dulu kulakukan. Tapi, semua terasa hambar. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada Kirana, pada Pak Harso. Meja makan yang kosong, sofa yang sepi, kamar tidur yang dingin. Aku mencoba menghubungi Pak Harso, tapi dia tidak pernah mengangkat teleponku. Dia benar-benar serius dengan ucapannya. Aku mulai sering bepergian sendiri, mencoba mencari Kirana di kota-kota terdekat, berharap bisa menemukan jejaknya. Aku pergi ke Surabaya, ke Malang, ke Jogja, bertanya pada setiap orang yang mungkin mengenalnya. Tapi hasilnya nihil. Kirana seolah lenyap di telan bumi. Tidak ada yang tahu di mana dia. Setiap malam, aku tidur dengan air mata membasahi bantal. Aku merindukan suamiku, merindukan putriku. Aku merindukan kehidupan lamaku. Kehidupan yang dulu kurasa membosankan, tapi kini terasa seperti surga yang hilang. Aku telah kehilangan segalanya. Dan itu semua karena kebodohanku sendiri. Aku hanya bisa berharap suatu hari nanti aku bisa menemukan cara untuk menebus semua kesalahanku. Namun, harapan itu terasa semakin tipis, semakin jauh, seiring berjalannya waktu. Aku hidup dalam penyesalan yang mendalam. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, ini adalah nerakaku. Aku hidup dalam penyesalan yang mendalam. Setiap hari, setiap jam, setiap menit,
Ini adalah nerakaku. Suatu hari, setelah berbulan-bulan pencarian tanpa hasil dan hidup dalam kehampaan, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Jantungku berdegup kencang. Berharap itu adalah Kirana. Namun, suara di ujung sana adalah suara Pak Harso. Nada bicaranya lelah, tapi ada sedikit kelegaan yang kurasakan. "Ratna," katanya. Suaranya pelan. "Aku sudah menemukan Kirana." Air mata langsung tumpah dari mataku. "Di mana, Mas? Aku mau bertemu dengannya." "Dia di Bandung, sudah bekerja dan melanjutkan kuliahnya di sana," jawab Pak Harso. Dia memang tidak mau diganggu, tapi dia bersedia bertemu denganku. Dia terlihat lebih baik. Aku juga sudah menjelaskan semuanya padanya dari sudut pandangku. Lalu bagaimana dengan aku, Mas?" tanyaku. "Takut dia belum mau bertemu denganmu, Ratna," kata Pak Harso, dan hatiku kembali mencelos. Luka di hatinya masih terlalu dalam. Tapi dia bilang, dia akan berusaha, dia butuh waktu. Aku mengangguk. Meskipun dia tidak bisa melihatku, setidaknya ada harapan. Kirana masih hidup, dia baik-baik saja. Dan dia mulai membuka hati. "Aku juga tidak bisa kembali ke rumah dulu, Ratna," lanjut Pak Harso. "Aku juga butuh waktu. Aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi begitu saja. Kamu sudah melukai kami berdua sangat dalam. Aku mengerti. Aku pantas menerima semua ini. Aku telah menghancurkan kebahagiaan kami dengan tangan sendiri. Tidak ada lagi arisan sosialita. Tidak ada lagi kilauan kemewahan. Aku menjual sebagian besar perhiasanku, bahkan mobilku, untuk memulai hidup yang lebih sederhana. Aku mencoba mencari pekerjaan, mencoba belajar mandiri. Ini adalah karma yang harus kutanggung." Bu Shinta dan geng arisan Permata Sidoarjo lainnya, aku tidak pernah mendengar kabar mereka lagi. Dan aku tidak peduli. Mereka hanyalah bagian dari masa laluku yang pahit. Aku belajar untuk menerima kesendirian ini. Belajar untuk memaafkan diriku sendiri, perlahan-lahan. Aku tahu prosesnya akan panjang dan menyakitkan. Tapi, aku bertekad, aku ingin menjadi Ratna yang baru. Ratna yang lebih baik, yang pantas untuk mendapatkan maaf dari putri dan suamiku. Aku tahu, kebahagiaan sejati bukanlah tentang materi atau pengakuan sosial, melainkan tentang cinta tulus dan kejujuran dalam keluarga. Aku telah kehilangan semuanya, tapi aku berharap di akhir perjalanan ini, aku bisa menemukan kembali diriku dan mungkin menebus kesalahanku yang tak termaafkan.